melihat ke atas dan melihat Taiksu meledak. Hal ini membuat orang-orang dari Feng Xiu kesulitan mempercayainya, hampir semua prajurit mereka di seberang bintang tewas dalam pertempuran. Tapi pada saat ini semuanya Taiksu musnah, dia bahkan menghancurkan dewa palsu Taiksu. Sesaat kemudian beberapa tokoh datang dengan seorang pria yang diikat, dan berkata, "Ayah, inilah pimpinan mereka, masih ada sedikit yang kurang patuh." Xiao Yueli memegangnya dengan satu tangan seperti ayam di tangannya sambil berjalan. Xiao Yueli akan menamparkan atau menendangnya dari waktu ke waktu. Taiksu berkata, "Kamu bisa membunuhku tapi kamu tidak boleh menghinaku." Suara itu jatuh, dan tiba-tiba belati itu menembus perutnya, muncrat darah dari tubuhnya. "Jangan bunuh aku, saya akan mengatakan apa saja." Xiao Yueli berkata, "Kamu abadi, kamu tidak akan mati, meski aku menikamnya dengan beberapa pedang lagi." Xiao Yueli berkata dengan dingin, "Sosok itu terlihat kesakitan. Kali ini saya tidak hanya mencapai pelat besi, dan yang dia tendang adalah pelat besi berduri." Xiao Yan mendekati pria itu, telapak tangannya langsung menekan roh surgawinya. "Mencari jiwa. Sekarang Anda dapat mencari jiwa, tidak perlu bicara omong kosong," teriak Taiksu. "Jangan, kumohon jangan cari jiwaku." Pria itu mendesis dan memohon belas kasihan. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh, terus mencari jiwa. Tepat ketika dia sedang mencari ingatannya, tiba-tiba tubuh pria itu mulai membesar dengan cepat, menghancurkan diri sendiri. "Segera pergi." Xiao Yan menangkap pria itu, yang ingin meledakkan diri. Menginjak guntur yang ekstrim, terbang menuju bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika keabadian dewa meledak, kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Namun tampaknya penghancuran diri tidak berada dalam kendali manusia itu sendiri. Tubuhnya menggembung seperti bola karet, tapi matanya dipenuhi keinginan untuk hidup. Dia tidak ingin mati. Xiao Yan melemparkannya ke dalam ketiadaan, tinggal menghitung waktu, tapi dia sendiri tidak bisa menghindarinya. Ledakan. Penghancuran diri dewa abadi. Saat itu meledak, daerah sekitarnya dipenuhi petir emas, ketiadaan bergetar bahkan membuat bintang-bintang bergetar. Terlihat kekuatannya luar biasa. Xiao Yueli melihatnya dengan cemas. "Saya melihat raksasa setinggi beberapa ribu kaki itu meledak dengan cipratan darah dan daging, namun dalam sekejap, tubuh fisik akan pulih sepenuhnya." Sosok raksasa itu menghilang di tengah kilat emas. Dia berubah menjadi sosok langsing Xiao Yan lagi. Sungguh kejam. Kekalahan tidak apa-apa, tapi mencari jiwa tidak akan pernah berhasil. Suatu ketika Anda bertemu dengan seorang pemburu jiwa sama seperti prajurit Taiksu akan meledak secara langsung. "Saya ingin memperoleh informasi Taiksu dengan cara ini." Xiao Yan tidak menyangka Taiksu begitu kejam terhadap rakyatnya sendiri. Namun jika informasi diperoleh melalui pertanyaan, Xiao Yan juga tidak berani mempercayainya dengan mudah. Perintah Xiao Yan, "Sebarkan pasukan jika Anda bertemu Taiksu selama periode ini, bertindak sesuai dengan ukurannya. Jika Anda bisa langsung menghapusnya, jangan ditahan-tahan." Xiao Yan memanggil tim. "Sekarang kita telah memasuki Nihility Yun Timur. Kemudian taktik yang sudah ada juga bisa diterapkan mulai sekarang." Taiksu tidak mengadopsi strategi pengiriman seluruh pasukan. Cukuplah untuk mengatakannya ada kekuatan dalam kekosongan Dongyun yang menghalangi Taiksu sedemikian rupa, sehingga saya tidak berani terlalu sombong. Itu sebabnya kami terus melakukan invasi dengan cara ini. Sebuah tim yang terdiri dari 50.000 dewa, akhirnya mereka dibagi menjadi beberapa tim yang terdiri dari 100 orang. Menyebar ke seluruh penjuru perang seperti itu, informasi sangatlah penting. Xiao Yan mengatur ini. Anda bisa mendapatkan lebih banyak berita dengan lebih cepat. Selesaikan pengaturannya, Xiao Yan hanya tinggal dengan beberapa orang di sekitarnya. "Kamu tadi menyebutkan alam dewa kuno sebelumnya, tahukah Anda di mana alam dewa kuno berada?"
Ada juga beberapa dewa abadi dari dunia kuno abadi dan iblis. Kali ini, dia mendatangi Feng Xiu lagi dan bertanya, inilah yang paling dikhawatirkan Xiao Yan saat ini, di manakah dunia para dewa kuno? Apakah sang ratu benar-benar menghilang? Feng Xiu menjawab, sebenarnya kami juga tidak tahu. Saya baru saja mendengar bahwa para dewa kuno terlibat di dalamnya, sebelumnya mereka menghadapi Taiksu secara langsung. Saya ingin melindungi dunia bintang saya sendiri tapi tidak pernah berpikir, Taiksu datang tanpa peringatan apapun hampir memusnahkan kita semua. Melihat bintang besar yang hancur, meskipun bintang ini pada akhirnya terselamatkan, tapi bintang ini hampir musnah sebagian besar kota hancur, manusia atau praktisi saya tidak tahan dengan kegelapan yang pekat, di bawah penutupnya manusia berubah menjadi kabut darah bubuk hampir seketika. Meskipun saya tidak tahu apa yang ditanyakan senior kepada saya, tapi saya punya peta bintang di sini akurasinya masih sangat tinggi, hanya saja beberapa bintang telah menjadi bintang yang tidak berguna. Feng Xiu sangat pintar. Segera terlihat jelas bahwa Xiao Yan dan yang lainnya baru saja masuk ke sini. Jadi kita berada di wilayah yang tidak diketahui, mengirim peta bintang adalah pilihan terbaik. Itu juga merupakan hal terpenting bagi Xiao Yan. Dipandu oleh grafik bintang setidaknya bisa menghindari banyak jalan memutar. Tiga bersaudara dari keluarga Tu, pernahkah kamu mendengar sesuatu? Xiao Yan bertanya. Ketika saya mendengar ini, ekspresi Feng Xiu jelas kaku, mereka tidak pernah mendengar ini. Tentu mereka dikatakan telah membantai ribuan bintang bahkan memaksa kembali orang-orang kuat dari dunia para dewa kuno. Selama mereka menarik perhatian, mereka bahkan tidak perlu sebatang dupa, ia dapat memusnahkan semua makhluk hidup di sebuah bintang. Kemudian hilangkan kekuatan bintang-bintang, berkata dengan sungguh-sungguh kali ini bukan ketiga Tu bersaudara. Itu cukup untuk melenyapkan sebuah bintang. Kekuatan Taiksu yang berhasil adalah taktik laut manusia. Ini adalah taktik yang luar biasa. Dengan bantuan Void God Armor sulit untuk ditolak. Apakah mereka punya benteng? Xiao Yan terus bertanya pada Feng Xiu, segera menunjuk ke suatu area di peta bintang. Memiliki alasan kenapa aku tahu, hanya karena jaraknya sangat dekat. Yang aneh adalah invasi mereka tidak serta-merta membersihkan wilayah sekitar, tapi invasi yang tidak teratur ini sulit dipahami Feng Xiu. Ini juga membuat Feng Xiu sangat bingung. Jelas mereka berada di Nihility Yun Timur, secara alami, mereka memiliki pengetahuan tentang bahaya. Bawalah orang-orangmu bersamamu, ikutlah dengan kami. Bintang ini tidak lagi aman. Bala bantuan Taiksu akan segera tiba. Xiao Yan masih mengetahui sesuatu tentang Taiksu. Tidak lagi menginap di Fast Star, harus pergi secepatnya. Jadi sepertinya Taiksu ingin membuat medan perang kacau. Dengan cara ini bubarkan kekuatan konfrontasi. Jadi Anda tidak akan menghadapi banyak musuh yang kuat. Jika kita bertarung secara terpisah, keunggulan Taiksu bahkan lebih besar lagi. Saya tidak tahu siapa pemimpin Taiksu yang mampu masuk, dan berhasil menerobos kekosongan di Laut Barat. Dia jelas bukan orang yang sederhana, meskipun Laut Barat telah menjadi kehampaan, sang ratu tentu tidak tinggal diam selama periode ini. Medan perang itu seperti permainan catur, menang atau kalah dalam permainan catur, selain kekuatannya sendiri, di antaranya, yang bisa menyegel kemenangan atau kekalahan itu adalah pemain catur itu sendiri. Tidak lama setelah Xiao Yan dan yang lainnya meninggalkan Fast Star, dua kapal Void God tiba dan saat ini bintang besar itu kosong dari manusia. Taiksu menduga, itu pasti dilakukan oleh para dewa kuno. Tiriskan bintang ini, ya. Nihility Yun Timur sangat besar, terlalu lemah untuk bersembunyi. Di dalamnya di dunia besar tertentu ruang ini telah berubah total, bangunan-bangunan di dalamnya semuanya berubah menjadi bentuk hitam dan teratur.
Laporkan kepada Yang Mulia Pangeran Kedua Su Lord mengirim Su Qiantai, mendiang raja, untuk datang membantu, dan ketiga putri juga akan tiba, di dalam batas di antara aula terbesar. Lampu biru berkedip di sini, ini persis seperti peta bintang dari seluruh pergerakan ketiadaan ke arah timur. Anda bisa melihat dengan jelas keberadaan setiap bintang.